hambatan-hambatan yang kita hadapi, yang pasti dari cuaca, kemudian dari kondisi medan. Operasi yang diikuti lebih dari 1.200 personil ini memang kita fokuskan untuk melaksanakan, menemukan dan juga evakuasi. Saudara, tim SAR gabungan kembali menemukan satu korban dalam operasi pencarian kecelakaan pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Korban kedua diketahui berjenis kelamin perempuan yang ditemukan di kedalaman 500 meter dari puncak gunung. Pencarian di hari ketiga, tim SAR gabungan masih terus melakukan upaya pencarian terhadap seluruh korban pesawat ATR 42500 di kawasan Gunung Bulu Saraung. Pada siang ini, saudara, sekitar pukul 14.10 WITA, korban kedua berhasil ditemukan. Setelah sebelumnya pada hari Minggu kemarin ditemukan satu orang korban di kedalaman 200 meter. Kedua korban ini ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Lokasi penemuan kedua korban ini berada di area dengan kondisi medan yang sangat ekstrim. Dan saat ini proses evakuasi terus dilakukan untuk menjangkau korban lainnya. Awalnya evakuasi direncanakan menggunakan helikopter, namun kondisi cuaca yang tidak mendukung membuat evakuasi udara belum dapat dilakukan secara maksimal. Sementara baru satu orang yang didapat. Jenis kelamin laki-laki. Ya, Pak Di? Kayu di dapat, yang di atas. Ya. Saya mati di atas Tim SAR gabungan belum berhasil mengevakuasi satu jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500 yang ditemukan di lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Cuaca ekstrim dan medan yang terjal jadi kendala dalam proses evakuasi korban. Evakuasi jenazah korban yang diketahui berjenis kelamin laki-laki ini terkendala cuaca buruk dan kabut tebal. Visual yang diambil Serka Burhanuddin Babinsa Desa Bantimurung Koramil 142101 Baloki Tondong Talasa Kodim 1421 Pangkep menunjukkan sulitnya medan yang dilalui tim SAR gabungan. Selain korban yang ditemukan Minggu siang, tim SAR gabungan juga masih mencari korban lain di sekitar kawasan gunung dan lereng Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep. Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i bersama Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meninjau langsung proses pencarian korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di Posko Induk Tim SAR Gabungan Desa Tompubulu, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Kabasarnas menjelaskan sulitnya tim SAR gabungan mengevakuasi jenazah korban dari puncak Gunung Bulu Saraung yang telah ditemukan Minggu siang. Rencananya jenazah akan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara di Makassar untuk proses identifikasi. Pencarian dan evakuasi korban jadi prioritas tim SAR gabungan. Fokus kita adalah pencarian terhadap korban. Dari tim di lapangan memang telah menemukan korban. Namun karena kondisi cuaca dan kondisi medan yang ada, evakuasi ini belum bisa kita sampai di mana rumah sakit yang sudah ditunjuk oleh Polri sebagai tim DVI. Salah satu relawan yang ikut dalam pencarian menceritakan saat menemukan satu korban pada Minggu sore. Jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500 yang ditemukan pertama kali itu berjenis kelamin laki-laki. Tak jauh dari korban ditemukan sebuah laptop. Hingga saat ini proses evakuasi korban terkendala cuaca dan medan yang terjal. Oke, sampai kita temukan itu seperti apa, Pak? Kemarin? Iya, kemarin.
saya panggil itu tim saya. Ini ada Pak, berapa orang di situ, Pak? Berapa jenazah di situ kita lihat? satu gitu. Oh, satu jenis kelaminnya. Kita sempat lihat laki-laki atau perempuan? Oh, laki-laki, Pak. Oh, Kalau di sekitar jenazah itu apa saja yang kita lihat, Pak? Ada rangka-rangkai kapal. Ada identitas yang di sekitar jenazah, Pak? KTP atau apa? oh, enggak ada. Ada, Pak? Sama laptop itu laptop dia ada. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi maksud kami menyatakan pesawat ATR 42500 PKTHT yang mengalami kecelakaan di Pangkep, Sulawesi Selatan dalam kondisi laik terbang. Sebelum mengalami kecelakaan di Pangkep, pesawat ini sempat mendarat di Bandara Ahmad Yani, Semarang pada Jumat 16 Januari lalu. Setelah dari Bandara Ahmad Yani, pesawat kemudian terbang ke Yogyakarta lalu menuju Makassar. Kalau layak terbang ya, kalau layak terbang. Karena setiap pesawat yang dioperasikan syarat utamanya adalah harus layak terbang. Kami sudah memeriksa kelaikan dari dokumen kelaikan yang dimiliki oleh pesawat tersebut dan pesawat tersebut dinyatakan layak terbang. Kita ini faktor cuaca. Saya belum bisa menyimpulkan itu. Kita tidak mau terlalu dini menyampaikan apa yang menjadi penyebab dari kecelakaan tersebut. Ya. Untuk mengetahui perkembangan pencarian serta evakuasi korban pesawat ATR 42500, kita bergabung dengan Kabid DVI Pusdokes Polri, Kombes Wahyu Idayati. Selamat sore, Ibu. Iya, Bu Kabid. Selamat sore. Hingga saat ini, hingga sore hari ini, apakah sudah ada korban yang berhasil dievakuasi dan tiba di Pusdokes untuk melakukan proses identifikasi? Sebelumnya saya sampaikan siapa tadi Mbak? Dengan Cynthia, Ibu. Mbak Cynthia. Ya. Mbak Cynthia. Jadi saya ini kan dari Pusdokes memberikan asistensi atau bantuan untuk proses operasi DVI di sini. Nah, saya mendapat info bahwa sampai sore ini jenazah belum ada yang kami terima. Mungkin terkendala cuaca seperti yang disampaikan di berita sebelumnya. Gitu. Lalu hingga saat ini apakah dari keluarga yang menjadi penumpang di pesawat ATR tersebut sudah menjalani rangkaian proses untuk identifikasi? Ya, alhamdulillah. Sore tadi itu sudah datang semua. Jadi dari manifest terakhir itu kan dilaporkan ada 10 penumpang pada pesawat yang mengalami kendala. Nah, seluruhnya sudah diambil data AM-nya. Tapi tidak semua datang ke Sulsel. Ada 3 keluarga yang diambil di Polda atau di kediaman masing-masing. 1 di Jawa Tengah dan 2 di Polda Metro Jaya. Kalau yang lainnya difasilitasi maskapai untuk hadir di Makassar sini. Apa saja yang diambil datanya untuk melakukan proses antemortem ini? Nah begini, kami selalu siap sedia dengan apapun kondisi jenazah yang akan kita terima. Kita kan tidak tahu apakah utuh atau seperti apa, kita tidak tahu. Tapi kita siap dengan kondisi apapun. Langkah yang kita siapkan, bantuan dari Pusiden Mabes Polri juga sudah datang. Seandainya nanti ada jenazah yang bisa ketemu sidik jarinya, itu kita juga siap di sini. Terus kemudian kita sudah ambil sampel DNA pembanding dari keluarga inti, anak kandung, saudara kandung dan orang tua kandung. Itu sudah kami ambil data. Kemudian tentu saja kita juga mengambil data lain, yaitu data medis, misalnya data gigi, data penyakit-penyakit atau tanda-tanda khusus gitu. Kemudian kita juga mengambil data properti, mana tahu ada foto terakhir memakai pakaian apa, memakai cincin apa, seperti itu Mbak. Biasanya Ibu untuk peristiwa seperti ini, berapa lama proses identifikasi akan berlangsung? Tergantung dari jenazahnya. Karena kita memakai sistem baik sekunder, primer maupun sekunder. Contoh, kalau primer itu sidik jari bisa didapat Mbak, itu tidak sampai sehari bisa teridentifikasi. Kalau datanya terdapat di data kependudukan kita. Itu, atau ternyata ada catatan gigi yang lengkap,
Gitu, jenazah datang, kita periksa ada gigi yang spesifik begitu, kita tanya ke keluarga apakah ada cerita atau data mengenai pengobatan gigi yang spesifik yang cocok dengan kondisi korban. Kalau cocok, ada buktinya, kita bisa serahkan segera tanpa menunggu DNA. Jadi demikian juga properti dan tanda-tanda lahir lainnya. Tapi kalau memang tidak bisa, misalnya ya tinggal body part atau apa, jangan sampai gitu. Nah itu terpaksa harus pakai DNA. Kalau DNA itu memang agak lama, bisa sampai 2 minggu tergantung sampelnya. Begitu Mbak. Baik, lalu untuk alat-alat untuk melakukan proses postmortem dan juga antemortem ini, apakah sudah disediakan di lokasi untuk mempercepat proses? Kami menyiapkan alat-alat tersebut itu di posko PM atau di Rumah Sakit Bayangkara. Kita membawa alat-alat untuk pengambilan sampel DNA seperti bukal swab, pengambilan darah, sampel darah seperti itu. Terus kemudian kita juga membawa alat-alat rongsen gigi portable yang untuk nanti bisa merongsen gigi jenazah kalau nanti ditemukan giginya. Jadi kita sudah melengkapi Mbak, kita tinggal menunggu saja jenazahnya, semoga segera bisa nyampe di pos PM kami. Ya, Bu Kabid, kalau berdasarkan informasi kan saat ini sudah ada 2 korban yang berhasil ditemukan. Lalu apakah ada informasi bahwa korban sudah berada di mana posisinya? Sampai saat ini kami belum menerima, di posko PM kami belum menerima, tetapi ada posisi di mana saya belum dapat berita yang pasti gitu. Baik. Jadi saya tidak bisa jawab, takutnya salah nanti. Baik, kami masih menunggu informasi terakhir terkait ini. Terima kasih Kombes Wahyu Hidayati, Kabid DVI Pusdokes Polri sudah berbagi informasi di Kompas Petang. Selamat sore. Selamat sore.